apa kabarnya? Hei, kalian tahu nggak? Sekarang kita sudah masuk bulan Oktober, yaitu bulan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kakak mau sampaikan sesuatu. Kalian ingat nggak kisah tentang penabur benih? Jadi ada ya benih yang ditabur di pinggir jalan. Itu ibarat seperti orang yang mendengarkan benih firman Tuhan, tapi sambil lewat-lewat aja. Atau seperti benih yang ditabur, lalu jatuh di tanah berbatu. Itu seperti kalau kamu lagi nonton tayangan online, itu sambil nonton bilang gini, gak percaya, gitu loh. Nah, kalau benih yang ditabur, lalu jatuh di tanah yang bersema, itu seperti waktu kamu mendengarkan ibadah online, kamu bilang begini, benar gak ya? Kira-kira aman gak ya? Kamu jadi khawatir. Tapi yang seharusnya gimana? Kita harus jadi seperti benih yang ditabur di tanah yang baik. Sehingga ketika kita nonton ibadah online, kita mendengarkan sungguh-sungguh firman-Nya, kita seperti tanah yang subur. Firman Tuhan jatuh di hati kita, lalu bertumbuh, sehingga pengenalan kita akan firman Tuhan menjadi bertambah banyak. Namun kakak minta tolong boleh? Boleh lah ya. Kalau lagi nonton ibadah online, jangan, coba ngomong, jangan sambil makan, sambil tidur, sambil main gadget, sambil golang-galing sini, goyang-goyang sini. Aduh, itu nggak benar. Perlakukanlah ibadah kamu dengan cara yang tepat dan sungguh-sungguh. Untuk papi mami, hai, shalom papi mami. Please, tetap dampingi ya anak-anaknya. Jangan cuma dinyalain doang online-nya. Papi mami juga ikutan bareng ibadahnya. Top. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Salam teman-teman. Mari kita bangkit berdiri yuk. Mari kita perkatakan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang siap jadi agen Pentakosta yang ketiga. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Shalom teman-teman, masih bersuka cita kan? Yuk semuanya bangkit berdiri, biar lebih semangat kita tepuk semangat dulu ya. Semuanya ikutin gerakan Paskah dan Jessica ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Hadirlah di rumah kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan Yesus, yang siap untuk beribadah. Sama-sama kita katakan amin. Yuk semuanya bertepuk tangan. Kita mau bersuka cita lebih lagi.
teman-teman dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Yuk kita berikan sikap penyembahan yang terbaik, duduk yang manis. Mari kita persiapkan hati kita. Yuk sama-sama kita sungguh-sungguh kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus pada hari ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita katakan dengan awal. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Yuk teman-teman kita sembah Tuhan. Oh haleluya, kami sembah nama-Mu Tuhan, Raja kami. Oh haleluya, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Haleluya,
persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Sekarang kami mau memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya bisa menjadi dupa yang harum bagimu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini karena anugerah-Mu kami bisa beribadah secara online. Berkati ibadah kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu, beri kesehatan, beri hikmat-Mu untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus, kami berdoa buat papa mama, beri kesehatan, beri hikmat-Mu, beri kesabaran untuk mendidik kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa kota kami, pulihkanlah Indonesia, sayangilah bangsa kota kami. Sudahkanlah COVID-19 dari bangsa kota kami, curahkanlah api Pentakosta ketiga atas bangsa kami. Bangkitkan generasi Remi yang cinta mati-matian akan Engkau, tidak kompromi terhadap dosa, dan yang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet kerjanya. Beri hikmat kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Damailah Indonesiaku, kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kota kami. Tuhan, kami berdoa buat Opa Niko, Oma Hermin,
Berkati, beri kesehatan, jauhi dari virus-virus corona. Pakai mereka terus sebagai messenger di Pentakost atas bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa. Dan juga Tuhan Yesus berkati Opa Hani, Oma Vera, berkati, beri kesehatan, beri hikmat-Mu untuk menuntun kami, umat-umat-Mu yang ada di Layan 10. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa semuanya. Nah adik-adik, kalau sebentar kita mau dengarkan cerita firman Tuhan, semuanya duduk yang manis, semuanya duduk yang rapi, gak ada yang goyang kanan, goyang kiri, gak ada yang makan-makan, semuanya pada posisi yang duduk yang paling bagus. Oke, siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Sebelumnya kita doa sama-sama yuk. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami dan akan membuat kami tumbuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, Kak Isti mau ingatkan nih, kalau tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, yang artinya adalah, yuk diingat-ingat lagi ya, tahun dimensi yang baru artinya diubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Sekali lagi, sama-sama. 1, 2, 3. Tahun dimensi yang baru artinya diubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Nah, sekarang duduknya rapi lagi, gak ada yang goyang-goyang. Kita mau dengerin ya cerita firman Tuhan hari ini. Yosua memimpin bangsa Israel. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian firman Tuhan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, "Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan itu untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki." Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani ke seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, "Segeralah sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu." Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan pada para imam itu Yosua berkata demikian, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat kota Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semua itu ke seberang, letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam." Dan Yosua melakukannya seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Ketika para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu,
keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Kedua-belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Nah, adik-adik sudah dengarkan cerita firman Tuhan tadi? Kalau Tuhan Yesus menolong Yosua dan bangsa Israel saat menyeberangi sungai Yordan, Kak Isti percaya Tuhan Yesus juga menolong setiap adik-adik. Apapun yang adik-adik lakukan, apapun yang adik-adik rasakan hari ini, sepertinya Tuhan, kok aku di rumah terus, nggak sekolah-sekolah, aku nggak bisa main kemana-mana. Adik-adik, bagian kita adalah berdoa. Pasti Tuhan akan tolong kita. Yang kedua, jangan lupa ya, jalankan protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat selesai dan kita bisa sama-sama untuk sekolah minggu lagi, untuk bersekolah kembali, bisa jalan-jalan. Oke, nah sekarang kita mau tutup ibadah hari ini. Kita mau doa sama-sama, lipat tangannya, tutup matanya semuanya. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Kalau Tuhan dulu sudah menyertai Yosua saat menyeberangi sungai Yordan, kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang sama juga akan menolong setiap kami pada hari-hari ini, memberikan kekuatan bagi setiap kami, buat mama papa kami, buat teman-teman kami, bahkan semua anak-anak yang ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yuk yang punya tangan dua, diangkat yuk di depan Tuhan. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Oke, angkat kedua tangannya, katakan sama-sama dengan Kak Isti. Tuhan Yesus, saat ini kami terima berkat, kesehatan, kekuatan, kepandaian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kami. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Akhir kata Kak Isti ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.